Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, apa kabar? Kita ketemu lagi nih ya dalam video materi. Kali ini mata kuliahnya adalah mata kuliah limnologi. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah karakteristik perairan lotik. Perairan lotik itu apa? Check it out. Kita sudah tahu bahwa sistem perairan tawar itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem perairan tertutup dan sistem perairan terbuka. Sistem perairan terbuka sendiri terbagi lagi nih menjadi dua, yaitu sistem perairan mengalir yang disebut sebagai lotik dan sistem perairan menggenang yang disebut sebagai lentik. Masing-masing punya karakteristiknya sendiri. Kita bicara mengenai yang perairan lotik dulu ya. Perairan mengalir atau lotik itu memiliki karakteristik airnya itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, dan ini sebagai faktor pembatas dari perairan lotik itu sendiri. Artinya, kalau tidak ada sifat mengalir, dia tidak bisa disebut sebagai perairan lotik. Dan perairan lotik memiliki batasan untuk kecepatan arus alirannya, yaitu harus lebih dari 10 cm per detik. Sehingga, jika kecepatan arusnya di bawah itu, tidak dipertimbangkan sebagai air yang mengalir. Waktu tinggal air di perairan mengalir itu relatif singkat karena ada kecepatan tadi. Kemudian, perairan ini merupakan ekosistem yang terbuka, memiliki interaksi yang banyak dengan berbagai lingkungan. Perairan mengalir juga memiliki turbulensi, artinya tidak ada stratifikasi fisik dan kimia air di badan airnya karena dia terus mengalir. Dan di perairan mengalir ini juga sering terjadi erosi dan sedimentasi yang berhubungan dengan tata guna lahan, struktur tanah, curah hujan, dan fluktuasi aliran. Tipe substrat di perairan mengalir ini heterogen, biasanya tergantung dari topografi dan arus. Jenis perairan lotik itu ada yang alami, ada juga yang buatan. Kalau yang alami kita sudah tahu banget, yaitu sungai. Kalau yang buatan itu ada saluran irigasi, ada selokan. Kalau didefinisikan, sungai merupakan perairan tawar yang berasal dari sumber alami yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut. Bisa juga bermuara ke danau atau bermuara ke sungai yang lebih besar. Sementara perairan lotik yang buatan, yaitu saluran irigasi atau selokan, itu kalau kita harus mendefinisikan ya menjadi sebuah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari waduk atau bendungan menuju ke lahan-lahan pertanian. Atau kalau kita mau spesifik lagi, yaitu selokan, dia adalah sebuah saluran air yang sumber airnya berasal dari sumber-sumber air domestik. Sumber-sumber air domestik ini bisa jadi dari perumahan atau bisa jadi dari saluran-saluran pembuangan. Biasanya selokan ini bermuara ke saluran air yang lebih besar. Jenis-jenis sungai sendiri ada beberapa macam. Ada sungai jenis permanen, yaitu sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Artinya, airnya itu selalu ada, selalu terisi. Kalau tidak ada air, dia menjadi semacam jalur yang cekung, tapi cekungan ini selalu diisi oleh air yang mengalir. Contohnya ada sungai Kapuas, sungai Amazon, sungai Musi. Kemudian ada juga jenis sungai periodik, yaitu sungai yang pada waktu musim hujan tuh airnya banyak, tapi kalau musim kemarau airnya jadi sedikit atau debitnya menjadi kecil. Contohnya tuh ada sungai Citandui, Bengawan Solo, ada sungai Progo. Kemudian juga ada jenis sungai yang disebut sebagai sungai episodik, yaitu sungai yang pada musim kemarau airnya kering, tapi musim hujan itu airnya banyak. Bedanya dengan yang periodik tadi, kalau periodik tadi tetap ada isi airnya, tapi kalau episodik pada musim kemarau airnya benar-benar kering. Contoh dari sungai-sungai ini ada di Sungai Ketapang, Sungai Amfuang di NTT, atau Sungai Noelmina di NTT juga. Lalu perairan lotik sendiri itu bisa dibagi menjadi zona-zona tertentu, dan ini pembagiannya berdasarkan beberapa macam karakteristik. Contohnya kita membicarakan karakteristik perairan lotik berdasarkan kecepatan arusnya. Kalau berdasarkan kecepatan arusnya itu ada zona riam dan ada zona lubuk. Zona riam itu biasanya ditandai dengan perairan yang dangkal dan arus yang kuat, sehingga pada dasar perairannya itu tidak ada endapan dan substrat atau dasar perairannya relatif padat. Sementara itu zona lubuk ditandai dengan kecepatan arus yang lambat dan air yang relatif dalam, sehingga terdapat kecenderungan partikel-partikel yang dibawa oleh air itu terendap di dasar perairan dan relatif bersifat lunak. Kemudian zonasi perairan berdasarkan letaknya secara longitudinal. Ada bagian hulu, ada zona bagian tengah sungai, ada juga zona bagian hilir. Kita sudah sering ya sebetulnya mendengar istilah ini, tapi ada baiknya kita perinci lagi. Pertama hulu. Hulu adalah bagian atas sungai. Kalau mau so Inggris,
bahasanya menjadi upstream. Biasanya letaknya di dataran tinggi dan mengalir melalui bagian-bagian yang curam. Bagian sungai yang di hulu ini biasanya dangkal, berbatu, dan ada banyak riamnya. Volume airnya biasanya kecil, memiliki kandungan oksigen yang tinggi karena perairannya dangkal, temperatur airnya rendah, warna airnya jernih, dan arusnya cepat, sehingga di zona hulu ini banyak terjadi pengikisan. Kemudian, ada bagian tengah sungai yang bahasa Inggrisnya adalah middle stream. Middle stream ini letaknya bukan dataran tinggi, bukan juga dataran rendah, di antara dataran tinggi dan dataran rendah. Arus airnya sedang dan volume airnya mulai lebih banyak. Dan di sini mulai terjadi fotosintesis dari biota-biota yang terdapat di air. Kalau di hulu tadi, fotosintesis tidak sempat terjadi karena airnya mengalir dengan sangat cepat, kolam airnya juga sangat dangkal. Sementara di bagian tengah sungai ini sudah mulai terkumpul airnya, sehingga biota-biota yang bisa berfotosintesis mulai bisa tetap di sana untuk melakukan fotosintesis. Lalu di sini mulai banyak terakumulasi bahan organik karena air di sini sudah merupakan kumpulan dari berbagai macam aliran sungai yang lebih kecil. Jadi sudah banyak bahan organik yang terbawa dan mulai berkumpul. Juga di sini sudah mulai terjadi pengendapan yang diimbangi oleh pengikisan, sehingga zona ini juga disebut sebagai zona keseimbangan. Zona yang terakhir dari sungai adalah zona hilir atau bagian bawah sungai. Inggrisnya adalah downstream. Zona hilir ini terletak di dataran rendah dengan arus air yang sangat lambat, volume airnya besar, badan sungainya itu lebar, juga dalam. Warna air biasanya lebih keruh. Kalau dibandingkan dengan yang di hulu, jauh lebih keruh. Tapi kalau dibandingkan dengan bagian tengah, ya nggak pakai kata jauh, cukup lebih keruh aja. Dan di bagian ini biasanya banyak mengandung lumpur, baik di badan air maupun di dasar perairannya. Di zona ini kadang-kadang terbentuk delta, karena delta merupakan bagian dari pengendapan. Maka dari itu, zona ini juga disebut sebagai zona pengendapan. Oke guys, kita tadi sudah membahas tentang karakteristik perairan Lotik. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. See you then. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.